Salam sejahtera, saudara. Berjumpa kembali kita dalam acara Sapaan Gembala. Satu program perenungan singkat untuk menemani hari-hari kita di minggu-minggu ini. Saya, Pendeta Norman Sasono, yang melayani di GKI Jalan Halimun, Jakarta. Sebelum membaca dan merenungkan sabda, mari berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kesempatan kami boleh melakukan ragam aktivitas. Dan di tengah-tengah beragam hal yang kami kerjakan hari ini, kami ingin kembali berjumpa dengan Tuhan lewat sabda. Biarlah Roh Allah menolong dan memampukan kami. Sehingga di tengah beragam keterbatasan yang kami miliki, di tengah-tengah kerapuhan hidup yang kami jalani, kami hari ini ditolong, ditopang, dikuatkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan menolong dan memampukan kami hari ini untuk bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, namun juga melakukan sabda itu di tengah hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22 ditulis demikian. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda, memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pernahkah saudara merasa sebel, merasa dongkol, bahkan mungkin marah dan kecewa? Ketika mungkin saudara mengirim pesan lewat WhatsApp atau saudara menelpon seseorang tetapi lambat untuk direspon. Bukankah ini rasanya menjadi bagian kehidupan kita? Kita kirim chat ke teman kita, sahabat kita, rekanan kita dan sebagainya. Tapi lambat untuk direspon. Padahal kita tahu yang bersangkutan saat itu sedang online. Tapi chat kita, pesan kita tidak direspon. Saudara, mungkin chat saudara paling atas. Tapi saudara bisa jadi bukan prioritas. Maka jawaban, balasannya menunggu balasan atau menjawab yang lain. Rasanya itulah hidup yang dijalani kita. Kadang ketika bicara soal prioritas, kita kadang bingung untuk memilih apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Bacaan yang kita baca hari ini menarik, saudara, berkisah soal Nuh. Bagaimana setelah air bah melanda bumi, Nuh, keluarga dan binatang-binatang yang ada dalam bahtera kemudian selamat dan air bah itu surut. Dalam teks yang kita baca menarik, setelah air bah itu surut, ada hal pertama yang dilakukan oleh Nuh, yaitu dalam bacaan yang kita baca, kita tahu bagaimana Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di tengah pilihan melakukan beragam hal lain, saudara, Nuh memilih untuk mendirikan mezbah. Padahal setelah sekian lama dia ada dalam bahtera, mungkin muncul beragam kejenuhan. Dan ketika dia boleh keluar dari bahtera, rasanya wajar kalau Nuh sebenarnya bisa untuk melakukan hal lain.
Tapi teks yang kita baca menunjukkan Nuh memilih mendirikan mezbah bagi Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak memerintahkan itu. Tapi Nuh dengan sebuah kesadaran dia memilih untuk mengutamakan Tuhan di tengah-tengah atau di luar kegiatan-kegiatan yang lain. Dan korban bakaran yang dipersembahkan Nuh itu menjadi korban yang disukai Tuhan. Dan Tuhan mengatakan berjanji untuk tidak lagi mengutuk bumi. Hari ini mari kita belajar saudara untuk memprioritaskan Tuhan di dalam hidup ini. Kita sadar bahwa ada banyak hal yang mungkin menjadi beban pikiran kita. Ada banyak hal yang mungkin meletihkan fisik kita, pikiran kita, dan beragam hal lain yang membuat kita kadang melupakan Tuhan. Tapi belajar dari Nuh kita mengingat bahwa Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita. Dialah sumber dari segala yang kita miliki. Dialah yang utama dalam perjalanan kehidupan kita. Maka hari ini di tengah-tengah padatnya aktivitas saudara, di tengah-tengah mungkin banyaknya pergumulan yang dirasakan, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan biarkan hal-hal lain yang mungkin juga menarik, membuat kita melupakan Tuhan. Ambillah waktu untuk berdua saja dengan Tuhan. Dalam saat teduh kita, dalam doa-doa kita, dalam refleksi perenungan kita, dalam pembacaan Alkitab kita, berdua saja dengan Tuhan. Kita mampu menjalani hari-hari sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Maka jangan biarkan Tuhan sebagai sebuah emergency exit yang kita cari ketika kita kepepet. Tapi Tuhan harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun persoalan kita, Tuhan harus menjadi yang utama. Belajarlah seperti Nuh. Kita mau belajar bersama untuk menjadikan Tuhan sebagai sebuah prioritas, bukan sebagai sebuah pilihan. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalan. Di tengah padatnya aktivitas kami, di tengah banyaknya persoalan, acap kali kami lupa untuk melibatkan Tuhan. Kami tidak membuat Tuhan sebagai prioritas, tapi sebagai sebuah pilihan. Hari ini kami mau belajar dari Nuh yang memilih untuk memprioritaskan Tuhan di tengah banyak hal lain yang mungkin ia bisa kerjakan. Tuhan menolong dan memampukan kami, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami tetap setia untuk memprioritaskan Tuhan. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yang kemudian menjadi bekal bagi kami membangun relasi dengan sesama ciptaan. Rahmati hari kami pada saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik. Dan ajarkan kami untuk terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, demikianlah perenungan singkat pada hari ini. Kiranya menolong kita untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.